Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang kedatangan utusan dari kerajaan Lestia bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya menyambut kedatangan utusan dari perwakilan kerajaan Lestia, yaitu Putri Hilde dan juga kakeknya. Setelah itu, Toya pun langsung mengadakan pertemuan dengan mereka berdua untuk membahas tentang tujuan mereka datang ke kerajaan Brunhild. Lalu setelah pertemuan dimulai, Toya pun lalu bertanya kepada mereka berdua, apa tujuan mereka datang ke sini? Dan Hilde dengan tenang, dia pun lalu menjawab. Hilde bilang kepada Toya bahwa sebenarnya tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membahas tentang kejadian yang telah terjadi di kerajaan Yulong. Dan perlu diketahui bahwa setelah kerajaan Yulong dihancurkan, ternyata kerajaan Yulong mulai menyebarkan banyak rumor ke seluruh dunia. Dan rumor itu mengatakan jika kerajaan Brunhild telah melakukan invasi kepada kerajaan Yulong menggunakan pasukan monster. Sehingga mau tidak mau rumor ini juga telah sampai ke pihak kerajaan Lestia. Tetapi untungnya setelah itu pihak Guild Petualang telah meluruskan rumor itu. Dan mereka mengatakan jika invasi itu dilakukan oleh monster yang datang dari dunia lain. Dan monster itu bernama Monster Phrase. Dan hal ini membuat pihak kerajaan Lestia menjadi sangat kebingungan. Sehingga mereka ingin memastikannya secara langsung dengan bertanya kepada Toya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menjelaskan semua kejadian itu kepada Hilde dan juga kakeknya. Dan hal ini membuat mereka sangat terguncang. Bahkan kakek Hilde yaitu Galen, dia pun langsung bilang kepada Toya. Galen bilang bahwa sebenarnya dia tidak menyangka jika ternyata invasi itu benar-benar dilakukan oleh Monster Phrase. Dan dia juga tidak pernah menyangka jika ternyata negara-negara barat seperti Belfast, Regulus, Mismide, Revise, Ramis dan juga Linea, mereka mau bekerja sama untuk melawan monster itu. Tetapi Toya, dia pun lalu bilang kepada Galen. Toya bilang bahwa Monster Phrase itu adalah monster yang sangat kuat. Sehingga jika jumlahnya sangat banyak, maka hal itu mustahil bisa dikalahkan dengan kekuatan satu negara saja. Sehingga untuk bisa mengalahkan mereka semua, maka setiap kerajaan harus bersatu untuk bisa mengalahkannya. Tetapi sayangnya pada pertempuran saat itu, ternyata di sana muncullah seekor Phrase tingkat atas. Dan serangan dari Phrase tingkat atas itulah yang telah menghancurkan ibu kota kerajaan Yulong, yaitu kota Shanghai. Galen yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Lalu Galen bilang kepada Toya bahwa kejadian itu terdengar sangat mengerikan. Dan setelah itu, Galen pun langsung bertanya kepada Toya, apakah kejadian itu bisa terjadi lagi di tempat yang lain? Dan alasan Galen menanyakan hal ini kepada Toya adalah karena Phrase pernah muncul di kerajaannya. Dan dia khawatir jika nantinya kerajaan Lestia juga akan diserang oleh invasi para Phrase. Tetapi Toya lalu menjawab. Toya bilang kepada Galen bahwa kejadian kali ini tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat ini. Tetapi masih ada kemungkinan bahwa invasi para Phrase ini bisa terulang kembali di tempat yang lain. Sehingga karena itulah dia telah melakukan banyak persiapan untuk bisa menghadapi invasi para Phrase berikutnya. Galen yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Galen dengan tatapan yang sangat dingin, dia pun lalu bertanya kepada Toya, apakah persiapan itu adalah dengan menggunakan senjata frame gear yang dimiliki oleh Toya? Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika Galen bisa mengetahui nama dari frame gear.
Tetapi di sini Toya tidak memiliki niat untuk terus merahasiakan tentang Framegir dari dunia, sehingga Toya memutuskan untuk menunjukkan Framegir kepada Galen dan juga Hilde. Dan setelah itu, Toya pun langsung mengajak mereka berdua untuk menuju ke lapangan latihan, karena Toya ingin menunjukkan salah satu Framegir miliknya, yaitu Framegir tipe Baron Knight. Dan setelah mereka sampai di lapangan latihan, Toya pun langsung menunjukkan Framegir Baron Knight kepada Galen dan juga Hilde. Dan Toya bilang kepada mereka bahwa Framegir ini dia namai dengan nama Kesatria Baron atau Baron Knight. Dan Framegir ini adalah senjata utama untuk bisa melawan para Frase. Sedangkan Hilde, Galen dan semua pasukan kerajaan Lestia yang telah melihat Framegir Baron Knight secara langsung, mereka pun hanya bisa terdiam. Dan mereka hanya bisa menatap Framegir dengan tatapan yang sangat takjub. Dan setelah itu, Toya pun langsung menyuruh Monica untuk menjalankan Framegir, agar pihak kerajaan Lestia bisa melihat kemampuan dari senjata Framegir. Dan setelah mereka semua melihat kemampuan dari Framegir, Galen pun dengan gugup langsung bertanya kepada Toya, berapa unit Framegir yang telah dikerahkan oleh Toya untuk melawan invasi para Frase di kerajaan Yulong. Dan Toya pun lalu menjawab. Toya bilang kepada Galen bahwa dia telah mengerahkan 250 unit Framegir termasuk unit cadangan, karena lawan mereka saat itu adalah Frase yang jumlahnya 13.000. Galen yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang, karena dia tidak menyangka jika kerajaan Brunhild bisa memiliki Framegir dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan satu unit Framegir saja sudah cukup untuk bisa mengalahkan satu negara. Lalu Galen dengan tatapan yang sangat dingin, dia pun langsung bertanya kepada Toya, apa yang akan dilakukan oleh Toya dengan kekuatan militer sekuat ini. Tetapi Toya dengan santai, dia pun lalu bilang kepada Galen. Toya bilang bahwa sebenarnya Galen bisa percaya kepadanya jika dia tidak akan menggunakan kekuatan Framegir untuk tujuan invasi kepada negara lain, karena dia hanya akan menggunakan Framegir untuk mengalahkan para Frase dan juga untuk digunakan dalam keadaan mendesak. Bahkan dia juga telah sepakat dengan aliansi negara-negara barat bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata Framegir untuk tujuan penaklukan, dan Framegir hanya akan digunakan untuk tujuan yang genting. Galen yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya lagi kepada Toya, tujuan genting apa yang dimaksud oleh Toya. Dan Toya pun langsung menjelaskan semuanya kepada Galen. Toya bilang bahwa tujuan genting itu seperti kemunculan monster Bahamut, bencana alam, dan juga yang lainnya. Karena di keadaan seperti itu, kekuatan Framegir sangat dibutuhkan. Karena jika Framegir digunakan untuk bisa menyelamatkan nyawa banyak manusia, maka dia pasti akan memberikan izin penggunaan dari senjata Framegir. Galen yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Galen dengan sangat serius, dia pun lalu bertanya kepada Toya, jika nantinya kerajaan Lestia membentuk aliansi dengan kerajaan Brunhild, apakah kerajaan Lestia juga nantinya akan mendapatkan hak atas senjata Framegir? Toya yang mendengar hal itu, dia pun dengan tenang lalu menjawab. Toya bilang kepada Galen bahwa jika kerajaan Lestia menggunakan Framegir dengan tujuan baik dan juga jujur, maka dia akan memberikan hak Framegir kepada mereka. Dan alasan Toya tidak keberatan berbagi Framegir kepada negara aliansi adalah karena Toya sangat yakin jika Framegir tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Lalu setelah itu, Galen pun bilang kepada Toya. Galen bilang bahwa sebenarnya tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membentuk hubungan diplomasi dengan kerajaan Brunhild. Dan dia sangat ingin mengusulkan pembuatan aliansi dengan kerajaan Brunhild. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjawab. Toya bilang kepada Galen bahwa dia sangat senang jika bisa membentuk aliansi dengan kerajaan Lestia. Tetapi sebelum itu, dia harus membicarakan hal ini dengan aliansi negara barat terlebih dahulu, karena saat ini Brunhild telah bekerja sama dengan aliansi negara barat. Dan Galen pun akhirnya langsung setuju, dan dengan ini pertemuan pun akhirnya selesai. Setelah pertemuan selesai, Hilde pun langsung mengajukan latihan tanding dengan kesatria kerajaan Brunhild.
Dan Hilde di sini langsung menantang Yae untuk bertarung. Karena menurutnya, Yae adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pasukan Brunhild yang lainnya. Dan singkatnya, pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Dan dalam pertarungan itu, ternyata kemampuan mereka seimbang, sehingga pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Sedangkan Toya saat ini, dia menjadi seorang wasit. Dan tidak lama setelah itu, pertarungan pun akhirnya selesai dengan seri. Lalu Hilde bilang kepada Toya bahwa dia tidak menyangka jika Toya memiliki seorang kesatria wanita yang sangat kuat seperti Yae. Tetapi Yae yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Yae bilang kepada Hilde jika dia sebenarnya bukanlah seorang kesatria, tetapi dia adalah tunangan dari Toya. Hilde yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak menyangka jika ternyata Toya sudah memiliki seorang tunangan. Bahkan Yae juga bilang kepada Hilde jika sebenarnya Toya itu sudah memiliki 6 orang tunangan, termasuk putri dari kerajaan Belfast yaitu Yumina, dan juga putri dari kekaisaran Regulus yaitu Lucia. Dan hal ini membuat putri Hilde semakin terguncang. Lalu setelah itu, Hilde dengan wajah yang sangat sedih, dia pun langsung menutup wajahnya dan mulai menangis. Karena dia tidak bisa menerima jika pria yang sangat dia cintai telah bertunangan dengan wanita lain. Tetapi sayangnya di sini, ternyata Toya tidak peka dengan perasaan Hilde. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba Karen si dewa cinta datang menghampiri Toya. Dan Karen bilang kepada Toya bahwa sebenarnya putri Hilde itu saat ini sedang jatuh cinta kepada Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi di sini, Toya masih terus menyangkalnya. Sedangkan Karen yang melihat Toya tidak peka, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Karen bilang kepada Toya bahwa dia tahu jika Toya itu adalah cinta pertama dari Hilde. Karena yang dia lihat jika Hilde itu tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun selain Toya. Yae yang mendengar hal itu, dia pun langsung menghampiri Hilde dan bertanya kepadanya. Yae bertanya, apakah sebenarnya Hilde itu menyukai Toya? Hilde yang mendengar hal itu, dia pun dengan kecewa lalu menjawab. Hilde bilang kepada Yae bahwa dia sebenarnya telah jatuh cinta kepada Toya. Tetapi dia tidak tahu jika Toya sudah memiliki banyak tunangan. Yae yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberitahu Hilde. Yae bilang bahwa dulunya saat Toya pertama kali bertunangan dengan putri Yumina, dia itu hanyalah teman dari Toya. Sehingga saat itu dia lebih memilih untuk memendam perasaannya, karena dia tidak mau hubungan Toya dan juga Yumina menjadi hancur karenanya. Tetapi ternyata pada saat itu, Toya dan juga Yumina malah mau menerimanya sebagai salah satu tunangan dari Toya. Sehingga dia berharap jika Hilde juga mau bergabung dengan mereka dan menjadi salah satu tunangan dari Toya. Bahkan Yae juga memberitahu Hilde jika menurut ramalan Toya akan memiliki 9 orang istri, dan sudah ditakdirkan kemungkinan bahwa Hilde adalah istri Toya yang ketujuh. Hilde mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai berpikir. Dan setelah banyak pertimbangan, Hilde pun akhirnya memutuskan jika dia akan menjadi istri Toya yang ketujuh. Sedangkan Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat syok. Karena dia tidak menyangka jika dia akan mendapatkan istri yang ketujuh. Padahal belum lama ini, dia telah mendapatkan Sue sebagai yang keenam. Tetapi tiba-tiba, kakek Hilde yaitu Galen, dia pun langsung datang ke tempat itu. Dan Galen bilang kepada mereka semua jika dia tidak setuju dengan pertunangan itu. Dan hal itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut, terutama putri Hilde. Lalu Galen dengan tegas bilang kepada putri Hilde. Galen bilang bahwa jika Hilde ingin menikah dengan Raja Toya, maka Hilde harus mengalahkannya terlebih dahulu. Dan jika Hilde bisa mengalahkannya, maka dia akan setuju untuk memberikan Hilde kepada Toya. Hilde mendengar hal itu, dia pun dengan tegas langsung menerima tantangan itu. Dan dia berjanji kepada kakeknya jika dia pasti akan memenangkan pertarungan itu dan akan menikah dengan Toya.
Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.